والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل طلب العلم أجل القربات وتعبدنا به طول الحياة إلى الممات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ما استمرت مجالس التعليم، وعلى آله وصحبه أجمعين حائزين مراتب التكريم. أما بعد، اللهم إني أعوذ بك أن أذل أن أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدنا لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها فإنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. Hadirin para jemaah, para ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rekan-rekan sesama penuntut ilmu agama yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali Allah Subhanahu wa taala jalla wa ala memberikan kesempatan kepada kita untuk sama-sama menggali ilmu dari sebuah kitab yang dikarang oleh seorang ulama besar di zamannya, Al-Imam Ibnu Jama'ah rahimahullahu ta'ala. Pada risalah beliau yang berjudul Tadhkiratus Sami'i wal Mutakallim fi Adabil Alimi wal Muta'allim, yang berisikan tentang beberapa adab, beberapa wejangan dan beberapa wasiat yang terkhusus tertuju kepada setiap orang yang menyibukkan dirinya dengan ilmu agama, baik sebagai orang yang mengajarkannya ataupun orang yang mempelajarinya. Namun di dalamnya banyak hal-hal yang dia itu sebenarnya adalah adab yang sepantasnya ada pada diri setiap muslim. Dan pada akhir majelis kita telah sampai di tengah-tengah adab yang ke-9. Inda qawlihi wa idha su'ida an amma lam ya'lamhu wa idha su'ida amma lam ya'lam qala la a'lamuhu aw la adri fa minal ilmi ay yaqula la a'lam. Masya Allah. Kata beliau rahimahullah, dan termasuk dari adab etika seorang pengajar ilmu agama, idza su'ila amma lam ya'lam, apabila dia ditanya tentang sesuatu yang dia tidak ketahui, dia enggak punya ilmunya, qala la a'lamuhu aw la adri, kalau dia ditanya tentang sesuatu yang dia tidak tahu, ya wajib dia mengatakan saya tidak tahu, la a'lam atau la adri, wajib. Faminal ilmi ay yaqula la a'lam, termasuk dari bentuk ilmu, termasuk dari hal-hal yang menunjukkan kadar keilmuan seseorang adalah ketika dia berkata saya tidak tahu. Subhanallah, ini unik nih. Kata beliau, faminal ilmi ay yaqula la a'lam, termasuk dari hal-hal yang menunjukkan dalamnya ilmu seseorang itu ketika dia berkata la a'lam, saya tidak tahu. Jadi ilmu seseorang itu akan terlihat bukan hanya ketika dia menjawab, bukan hanya ketika dia membuat perincian-perincian yang Masya Allah, datangkan hadis, datangkan ayat, datangkan kalam para ulama, bukan hanya itu. Bahkan ketika seseorang mengatakan la a'lam, dari situ kelihatan kadar ilmunya.
Ilmu itu kan istimewa ya. Sesuatu yang bisa didapat oleh seseorang setelah belajar, setelah menelusuri kitab-kitab para ulama, setelah duduk berjam-jam di majelis-majelis ilmu. Jadi dia sesuatu yang berharga. Perumpamannya seperti ini. Antum pernah beli madu gak? Pernah ya? Transaksi sama tukang madu. Itu ada saat dimana tukang madu mengatakan gini, kita pesan nih, Bu, pesan madu dulu. Ada saat dimana dia akan mengatakan stoknya kosong. Iya gak? Dia klaim madu dia ini asli nih. Tapi afwan, kali ini madunya kosong. Kita pasti berikan respon yang kecewa kan gitu. Ya kosong. Tapi biasanya tukang madu gini, kalau melihat respon pembeli yang kecewa karena barang kosong, dia bilang, antum jangan salah Bu, inilah tanda madu kami asli. Madu asli itu dia terbatas, gak seperti madu KW yang dicampur bahan-bahan yang bermacam-macam. Karena dia gak dibuat, dia tunggu panen. Kalau lagi gak ada, ya kami bilang gak ada. Jadi maksud dia apa? Ketika madu itu tidak ada, ini bukan kekurangan bagi mereka. Ini menunjukkan mereka itu benar-benar memberikan hal yang asli gitu. Gak mau nipu, gak mau ngasih yang KW, gak mau. Kalau ada ya ada, gak ada ya gak mau maksa gitu. Gak ada nih madunya kayak mana coba. Dia lihat kita kecewa, jangan kecewa, ini tanda madu kami asli nih. Kalau kami jual barang palsu, kalau kami ngambilnya ngasal, itu pasti kami akan bilang, ya kami bilang aja ada, ambil dari mana-mana kan gitu. Tapi ini karena kami hanya menjual yang asli. Jadi ada saatnya dia itu stok kosong. Sama kayak gitu ilmu. Ketika seseorang mengatakan nggak tahu, itu satu sisi, itu menunjukkan betapa ilmu dia itu memang benar-benar asli. Ada kalanya stoknya kosong. Kenapa? Karena kata Syekh Al-Utsaimin, al-ihatah bi kulli syai'in mumtani'un fi haqqil makhluq. Tuh. Al-ihatatu bi kulli syai'in mumtani'un atau mumtani'atun fi haqqil makhluq. Mengetahui segala sesuatu, itu pesannya Syekh Al-Utsaimin hafizahullah, salah seorang ulama yang mensyarah kitab ini di dalam pelajarannya. Al-ihatatu bi kulli syai'in mumtani'atun fi haqqil makhluq. Mengetahui segala sesuatu itu adalah hal yang mustahil pada seorang makhluk. Paham ya? Pasti paham lah. Kan benar tuh. Gak mungkin ada seorang manusia yang tahu akan segala sesuatu. Gak mungkin. Karena apa? Karena itu sifat kekhususan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu bikulli syai'in alim, kata Allah. Dan Allah itu maha tahu atas segala sesuatu. Kalau ada orang yang kalau ditanya terus tahu dan gak pernah mengatakan tidak tahu, nih curiga nih kita nih. Ini manusia apa gak manusia nih? Gitu. Jadi ketika kita mengatakan tidak tahu, yang pertama itu menunjukkan kadar ilmunya benar-benar asli. Kayak madu tadi, ada kalanya stok kosong. Satu lagi yang kedua, ini menunjukkan dia benar-benar manusia. Cukup manusiawi ketika seseorang mengatakan nggak tahu, cukup manusiawi, nggak ada yang aneh. Ini penting beliau nasihatkan di sini. Karena apa? Beliau sedang berhadapan dengan para penuntut ilmu, agar mereka tidak bergampangan dalam berfatwa. Halaka wa ahlak.
Kalau seorang alim itu memberikan fatwa yang keliru, bukan dia yang binasa, tapi orang lain juga binasa. Jadi penting. Pertama itu menunjukkan kadar ilmu yang begitu istimewa. Dia nggak mau keluarkan kecuali benar-benar itu adalah jawaban yang dia pertanggungjawabkan di depan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua itu adalah sifat yang cukup manusiawi dan yang waras. Yang waras tuh. Kenapa? Karena yang tahu semua itu cuma Allah. Yaitu. Kayak mana coba? Jadi wajar kalau nggak tahu. Nggak tahu wajar. Masya Allah langsung senyum-senyum mukanya. Masya Allah. Pas murojaah nanti jangan bilang nggak tahu. Ini kan lain posisinya. Ya kan? Langsung lah nanti semua jamaah bilang la adri ya Ustaz, fa inna la adri nisful ilmi. Begitu. Jadi cukup manusiawi, cukup waras. Kenapa dikatakan cukup waras? Tengok nih, atau dengarkan ini, simak ini baik-baik. Al-Imam Ibnu Battah di dalam kitab beliau Ibtalul Hiyal. Ingat ya, kenapa orang yang mengatakan tidak tahu berarti dia waras. Al-Imam Ibnu Battah, tafadhal. Masyaallah. Battah, bebek, Battah, itik. Al-Imam Ibnu Battah di dalam kitab Ibtalul Hiyal halaman 66 membawakan sebuah sanad yang berujung kepada A'mash. A'mash meriwayatkan lagi dari Syaqiq. Kemudian Syaqiq meriwayatkannya dari sahabat yang mulia Abdullah ibnu Mas'ud. Berkata Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, wallahi. Artinya wallahi, demi Allah. Innalladzi yufti linnasi fi kulli ma yas'alunahu la majnun. Terabadikan ucapannya atau kurang lambat? Ya udah kita ulang. Wallahi innalladzi yufti linnasi fi kulli ma yas'alunahu la majnun. Artinya, kalau nggak bisa tulis Arabnya, tulislah artinya setidaknya gitu. Demi Allah, kata sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud. Demi Allah, sumpah nih loh, sumpah. Sesungguhnya orang yang memberikan jawaban, orang yang memberikan fatwa kepada siapa saja yang bertanya kepadanya, siapa aja nanya pasti dijawab. Apapun pertanyaan pasti ada jawaban. Apa kata beliau? La majnun. Sungguh dia itu orang gila. Paham kan? Kenapa kata la adri itu cukup waras? Karena orang kalau menjawab segala pertanyaan, dia tahu segala jawabannya. La majnun, kata Ibnu Mas'ud. Bukan saya yang bilang, Ibnu Mas'ud yang bilang. Gitu. Bahkan satu sisi orang jadi ragu nih, kok tahu terus nih. Sama kayak madu tadi. Ini katanya asli. Kan ada itu dengar tuh. Katanya asli. Tapi kok musim kemarau, musim hujan, musim badai semua ada terus. Kan lucu gitu. Gitu juga ilmu. Karena dia istimewa gitu. Jelas ya? Sama jinun. Qala al-A'mash. A'mash berkata. Qala li al-Hakam Ibnu Utaibah. Kata A'mash, berkata kepada saya Hakam Ibnu Utaibah. Jadi Ibnu Utaibah nih katakan setelah mendengar riwayat ini dari A'mash, "Lau sami'tu hadzal haditsa minka qabla al-yaumi ma kuntu ufti fi katsirin mimma kuntu ufti."
Terjemahnya gini. Hakam Ibnu Utaibah, ulama juga nih, setelah mendengarkan athar itu dari A'mash, kata beliau, wahai A'mash, lau sami'tu hadzal haditsa mink, kalau seandainya aku mendengarkan hadis ini darimu, qabla al-yaum, sebelum hari ini, ma kuntu ufti fi katsirin mimma kuntu ufti, sungguh aku tidak akan memberikan fatwa. Sungguh aku akan mencegah diriku dari berfatwa mimma kuntu ufti, dari fatwa-fatwa yang dulu telah aku cetuskan, yang telah aku berikan. Jadi maksud beliau gini, A'mash, kalau andaikan dari kemarin-kemarin kamu bilang ini, maka saya tidak akan memberikan fatwa sebanyak ini sampai sekarang. Itu adalah siapa? Hakam Ibnu Utaibah bilang kayak gitu dengan dengarkan hadis ini. Kok hadis ini kan bukan ke Nabi? Ya, hadis bima'nal am. Athar maksudnya. Mendengarkan wasiat dari Ibnu Mas'ud tadi, innalladzi yufti linnasi fi kulli ma yas'alunahu la majnun. Takut nih Hakam Ibnu Utaibah dikira gila. Kata Ibnu Utaibah kepada A'mash, A'mash, ya Imam A'mash, kalau andaikan dari kemarin-kemarin kamu bilang, maka sungguh saya tidak akan memberikan fatwa sebanyak ini sampai detik ini. Gitu. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Battah di dalam kitab Ibtalul Hiyal. Ajib kan? Begitulah uniknya ilmu agama. Kadar kualitas kapasitas ilmu seseorang bisa kita lihat dari ucapan nggak tahu gitu. Subhanallah. Kemudian ada lagi Uqbah ibnu Muslim. Uqbah ibnu Muslim mendampingi Umar atau Ibnu Umar, Abdullah ibnu Umar, anaknya Umar radhiyallahu taala anhuma, selama 34 bulan. Uqbah ibnu Muslim mendampingi sahabat Ibnu Umar selama 34 bulan. Maka apa ceritanya Uqbah bin Muslim? Apa pengalaman beliau? Apa pendidikan yang beliau bawa, yang beliau dapat dari nempelin Umar selama 34 bulan? Itu kata beliau, fakasiran maka na yus'al fayaqulu la adri. Selama 34 bulan saya bersama Umar, itu terlalu sering, sangat sering beliau ditanya tapi jawabnya apa? La adri, gak tahu. Itu siapa? Ibnu Umar. Kalau tadi Ibnu Mas'ud, kalau ini Ibnu Umar. Kurang berilmu apa coba orang-orang ini coba? Sekolahnya di madrasah Nabi. Gitu. Itu menunjukkan ilmu mereka apa? Asli. Ori bahasa sekarang, ori. Enggak KW. Safi istilah orang Arab, murni. Safi. Kemudian katanya, kata Uqbah bin Muslim, masih cerita beliau, thumma yaltafitu ilayya fayaqulu tadri madza yuridu haula. Masih ceritanya Uqbah tadi, masih nyambung ceritanya. Dan biasanya Umar itu kalau udah bilang enggak tahu, beliau menoleh ke saya, kata Uqbah. Kemudian beliau bertanya kepada saya, tadri madza yuridu haula. Uqbah, kamu tahu nggak sebenarnya mereka-mereka yang tanya itu mau apa sama kita? Apa yang mereka inginkan dari kita? Kata Ibnu Umar seperti itu kepada Uqbah. Uqbah kan
Heran, namanya orang bertanya mau apa? Ya mau jawaban lah gitu. Mau jawaban gitu kok nanya lagi. Namanya orang bertanya, pasti mau jawaban. Tapi Ibnu Umar tanya ke dia, Uqbah, kira-kira mereka tuh maunya apa sih? Apa kata Ibnu Umar? Yuriduna ayyaj'alu dhuhurana jisran ilahum ila jahannam. Tuh. Yuriduna ayyaj'alu dhuhurana jisran lahum ila jahannam. Itu tuh mereka yang selalu tanya-tanya sama kita tuh. Yang suka kali bertanya sama kita. Itu intinya apa? Hakikatnya apa? Hakikatnya mereka itu menginginkan untuk menjadikan punggung-punggung kita jembatan menuju jahanam. Karena apa? Kalau keliru kan bahaya coba. Itu kata Ibnu Umar. Jawaban dari seseorang yang paham hakikat dari sebuah fatwa. Fatwa itu artinya antum menurunkan hukum Allah, halal haram, menjelaskannya ke depan manusia. Hati-hati menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Bisa-bisa punggung kita jadi jembatan untuk manusia masuk ke jahanam. Dan ucapan ini Anda juga pernah ingat di sebagian muhadharahnya para masyayikh, ditanyakan oleh sebagian orang kepada seorang alim tentang satu perkara ilmu. Dia bilang, ana la adri, aftina bi ra'yik. Nah gitulah. Setelah si alim ini mengatakan ya udah, setelah si alim ini mengatakan saya nggak tahu jawabannya, tapi namanya juga orang bertanya, dia bilang ya udah, kalau antum nggak tahu jawabannya, paling tidak berikan kami pendapat Anda aja. Jadi setidaknya kalau memang harus pakai pendapat, daripada pakai pendapat kami yang bodoh-bodoh ini, lebih baik pakai pendapat Anda karena Anda seorang alim, kan gitu. Jadi andaikan terjadi taklid, jangan taklidnya ke kami orang-orang bodoh, ke Anda seorang alim, dan alim ini orang berilmu. Gimana responnya coba? Bukan oh ya sudah kalau begitu biar saya yang menjawab. Enggak gitu. Apa mereka jawab? Mirip dengan ini. Aturiduna an taj'alu dhuhurana jisran ila jahannam. Alim nih dipaksa untuk jawab karena orang butuh sekali jawaban. Jadi kalau dia nggak tahu hadisnya, nggak tahu Qur'annya, ya udah istihad gitu, istihad. Tapi saking takutnya alim ini, dia jawab dengan jawaban ini. Apakah kalian ingin menjadikan punggung-punggung kami jembatan bagi kalian menuju ke jahanam? Udah pulanglah yang nanya. Nggak dapat jawabannya. Begitu. Jadi fatwa itu nggak main-main. Fatwa halal haram, surga neraka itu urusannya. Begitu. Nah, itu diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Abdul Bar di dalam kitab beliau Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlihi, nomor riwayat 1585. 1585. Itu potret para salaf kita dalam mengatakan la adri, biasa gitu. Tambah nih satu lagi nih. Dikisahkan oleh Al-Imam Ibnul Jauzi. Sering dengar ya? Al-Imam Ibnul Jauzi. Di dalam kitab beliau yang terkenal dan cukup melegenda, Saidul Khatir. Saidul Khatir. Jadi pada halaman tersebut Al-Imam Ibnul Jauzi sedang bercerita tentang guru-guru yang beliau pernah bermajelis kepada mereka. Ya, kesan-kesan beliau lah. Ada beberapa syekh, guru beliau yang beliau bawakan di situ tentang kesan beliau kepada ulama-ulama ini. Di antara yang beliau bawakan itu ada namanya adalah Al-Jawaliqi. Di antara ulama yang beliau bawakan, gurunya Ibnul Jauzi ini loh. Al-Jawaliqi, guru Ibnul Jauzi. Kalau kita mungkin lebih kenal Ibnul Jauzi daripada Al-Jawaliqi gitu.
Al-Jawaliqi, nama beliau adalah Mauhub ibnu Ahmad ibnu Muhammad ibnu Al-Khadir Al-Jawaliqi. Kunyahnya Abu Mansur, wafatnya di 540 Hijriah. Kita sekarang 1400-an. Beliau syekh yang diceritakan oleh Ibnu Jauzi ini wafat di 540. Coba kita lihat sekilas tentang beliau ini. Gurunya Al-Imam Ibnu Jauzi begini. Kita bacakan, imamun fin nahwi wal lughati min mafakhir Baghdad, qara al-adab ala Abi Zakaria at-Tibrizi wa lazamahu wa bari'a wa huwa thiqatun wari'un ghazirul fadl wafirul aql malihul khat kathirud dhabt صنف التصانيف وشاع ذكره. وقال ابن الجوزي قرأ الأدب 17 سنة على التبريزي وانتهى إليه علم اللغة. وقال ابن النجار هو إمام عصره في اللغة، كتب الكثير بخطه المليح المتقن مع متانة دينه الدين وصلاح الطريقة، وكان ثقة حجة نبيلا وكان متواضعا. Tuh, sekilas tentang orang ini, Asy-Syaikh Al-Jawaliqi, Al-Imam. Kata beliau, Al-Jawaliqi ini adalah seorang imam di dalam ilmu nahwu dan bahasa sastra Arab. Dan dia itu termasuk dari kebanggaannya negeri Baghdad, cukup masyhur. Beliau itu mempelajari adab, mempelajari sastra, ilmu bahasa kepada Al-Imam At-Tibrizi selama 17 tahun. Belajar nahunya 17 tahun. Belajar bahasanya. Jadi jangan bosan-bosan belajar bahasa. Ada yang lebih gawat dari kita, 17 tahun. Kita masih 3 tahun. Ya enggak, Bang Mirza? Sabar. 17 tahun belajar bahasa. Dan beliau bermulazamah kepada Tibrizi, dan beliau menjadi yang menonjol, dan beliau menjadi orang yang sangat dipercaya. Ghazirul Fadl, sangat mulia orangnya, akalnya cukup sempurna, tulisan cantik, cukup menguasai ilmu, dan beliau punya beberapa karangan, dan beliau itu sya'a dzikruhu, harum namanya. Ibnu Najjar mengatakan beliau itu adalah memang benar-benar imam di zamannya di dalam bahasa. Dan beliau itu punya tulisan yang banyak, dan tulisan beliau sangatlah indah, dikenal dengan tulisan khat yang indah. Kemudian beliau dikenal dengan orang yang kuat agamanya dan bagus akhlaknya, dan beliau adalah orang yang thiqah hujjah, terpercaya, hujjah, nabil, cerdas, dan beliau itu mutawadhi', orangnya sangat merendah. Buktinya apa? Kata beliau gini, dengar tadi tentang Mauhub ibnu Ahmad ini, imam kabir, sudah sya'a dzikruhu, harum namanya udah. Zaman dulu kalau harum namanya itu nggak main-main, sudah, karena nggak ada media sosial, karena bagus nih orangnya, berilmu nih, terkenal, sudah. Tapi beliau tutup dengan wakana mutawadhi'an. Tapi orang ini, syekh saya yang satu ini benar-benar orang yang tawadhu. Contohnya, rubbama su'ila 'anil mas'alati adh-dhahirati allati yubadiru bijawabiha ba'du ghilmanihi fayatawaqqaf fiha hatta yatayaqqan. Yaqulu katsiran la adri. Ini nih imam yang kita baca tadi tuh. Tulisan bagus, agama bagus, akhlak bagus. Kalau belajar jangan ditanya, belajar bahasanya aja 17 tahun. Berarti alim gak alim nih? Jelas. Ini aja orang ini, rubbama su'ila 'anil mas'alati adh-dhahirati allati yubadilu bijawabiha ba'du ghilmanihi fayatawaqqafu fiha hatta yatayaqqan. Tapi beliau ini kalau ditanya terkadang tentang permasalahan adh-dhahirah, permasalahan yang jelas, bahasa kita gampang, masalah gampang. Kadang beliau ini kalau ditanya tentang masalah-masalah yang gampang, saking gampangnya apa beliau katakan allati yubadilu bijawabiha ba'du ghilmani, yang mana orang-orang sekitarnya, pemuda-pemuda di zamannya bisa jawab. Sudah, murid-murid di sekitarnya bisa jawab.
Tapi yatawaqqafu fiha hatta yatayaqqan. Ketika pertanyaan itu ditanyakan ke beliau itu enggak langsung jawab, yatawaqqaf, mikir dulu. Berhenti dulu. Enggak langsung cus enggak. Ada salah satu aqwal, ada hadisnya ini. Enggak. Pertanyaan yang gampang. Bahkan Ibnul Jauzi menggambarkan saking gampangnya pertanyaan itu, memang ini pertanyaan yang bisa dijawab oleh orang-orang yang di zamannya. Ya pertanyaan yang wajar lah gitu. Enggak perlu alim-alim kayak dia. Ghilman biasa, pemuda-pemuda awam biasa bisa jawab gitu. Pemuda awam zaman mereka. Tapi apa? Ya tawaqqaf. Si syekh ini malah terbiasa untuk apa? Diam. Mikir. Sampai beliau benar-benar yakin baru beri jawaban. Kemudian di akhir beliau katakan wa yaqulu katsiran la adri, dan tidak jarang udah mikir lama beliau itu. Ujung-ujungnya bilang apa? La adri. Saya enggak tahu. Kena lagi kita nih. Ngeri coba. Gitu. Belajar adabnya aja belajar sastranya 16 tahun, 17 tahun. Kita 13 tahun udah bosan. 3 tahun udah bosan. Iya gak? Subhanallah. Asik nih baca yang kayak gini ya. Jadi tahu diri lah kita gitu kan. Sudah. Kemudian kata beliau menyebutkan kesan beliau kepada si syekh ini tentang Mauhub Ibnu Ahmad ini Al-Jawaliqi ini. Fantafa'tu bi ru'yati hadaini ar-rajulaini aktsar min intifa'i bi ghairihima. Jadi dari kesimpulannya, kesan beliau terhadap Al-Imam Mauhub Al-Jawaliqi ini, kesan beliau adalah sungguh aku merasa sangat banyak mengambil manfaat dari dua orang ini. Kok jadi dua? Tadi kan satu. Satu lagi ada yang beliau sebutkan namanya Al-Anmati. Di atasnya. Sudah. Al-Anmati. Gurunya beliau juga. Kata beliau, jadi Al-Jawaliqi ini adalah satu dari dua orang yang benar-benar berkesan di hatinya. Padahal gurunya Ibnul Jauzi itu banyak. Tapi yang berkesan ini yang suka bilang gak tahu nih. Gitu. Si syekh yang sering bilang tidak tahu. Kalau yang Al-Anmati itu beliau sebutkan hal yang paling berkesan dari Al-Anmati itu adalah hatinya begitu lembut. Setiap kali Al-Imam Ibnul Jauzi membacakan hadis tentang hal-hal yang melembutkan hati, azab dan yang sebagainya, itu pasti beliau nangis. Yang baca Ibnul Jauzi, yang nangis beliau. Kan ngeri. Yang baca hadisnya Ibnul Jauzi, yang nangisnya Al-Anmati. Faham ya? Ini satu dari dua orang yang begitu berbekas di hatinya Al-Imam Ibnul Jauzi. Al-Jawaliqi, apa keistimewaan beliau? Seringkali bilang gak tahu. Yang satu lagi Al-Anmati, karena begitu gampang menangis, gak dibuat-buat. Begitu kisah itu atau nukilan itu bisa antum dapati di kitab Al-Imam Ibnul Jauzi yang berjudul Saidul Khatir, dan sudah saya ringkas sebagiannya. Kalau di situ dapat lebih lengkap, halaman 12. Baik, kita lanjutkan lagi ke kitab kita ini. Wa an ba'dihim la adri nisful ilmi. Dan diriwayatkan dari sebagian mereka, ucapan la adri itu adalah setengahnya ilmu. Begitu hebatnya ucapan la adri. La adri itu setengah ilmu. Wa an Ibnu Abbas, dan diriwayatkan dari Ibnu Abbas as-sahabi, Idza akhta'a al-'alimu la adri usibat maqatiluhu. Diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas, beliau berkata, idza akhta'a al-'alimu la adri usibat maqatiluhu. Santri masih ada yang nggak ada bukunya? Antum bukunya mana? Oh ada. Artinya, apabila seorang alim sudah lalai dari mengucapkan la adri, udah lupa la adri,
Dijawabin aja semua tuh. Kata beliau apa? Usibat maqatiduhu. Itulah saat kebinasaannya. Itulah saat kebinasaan. Bisa difahami? Ketika seorang alim sudah lupa sama jawaban la adri. Kalau sudah lupa seorang alim dengan ucapan ini, maka usibat maqatiduhu. Disitulah waktu di mana dia akan binasa. Kalau dia lalai dari mengucapkan la adri. Ketika seorang alim sudah lupa sama kata la a'lam dan la adri, itu titik paling rawan kecelakaan tuh, gitu. Rawan sekali tuh saat-saat itu. Ketika seorang yang berilmu sudah terbiasa mengucapkan adri dan lupa dengan la adri, bahaya tuh. Itu tuh titik paling berbahaya ketika dia lupa. Makanya kan nasihat sebagian para ulama apa? Ta'allamu la adri wa la taqul adri. Fa in qulta tadri sa'aluka hatta la tadri. Wa in kunta la tadri 'allamuka hatta tadri. Ta'allamu la adri wa la taqul adri. Fa in qulta adri sa'aluka hatta la tadri. Wa in qulta la tadri 'allamuka hatta tadri. Artinya apa? Artinya gini. Ta'allamu la adri. Biasakanlah mengucapkan la adri. Pelajari itu. Mengucapkan la adri. Belajar kalian wahai penuntut ilmu untuk mengatakan tidak tahu. Belajar. Masya Allah. Itu pun harus belajar. Karena apa? Karena ini kita masih kecil ya. Nanti ada saatnya kita besar dan mengucapkan la adri itu susah. Ada saatnya kita nanti sudah dikenal dan mengucapkan la adri itu susah. Antum nih udah jadi ustadz kabir misalnya, diundang daurah di luar kota gitu kan. Jamaahnya bludak gitu. Pas kasih pertanyaan masa bilang enggak la adri ya. Kecewa panitia. Bisa disuruh balikin tuh uang tiketnya. Wah, enggak cocok Ustaz. Banyak kali dia bilang enggak adri. Suruh balikin uang tiketnya itu. Berat. Kalau masih jadi siswa kita iyalah oke lah. Tapi kalau sudah sampai pada sebuah titik ketenaran untuk mengatakan la adri itu sulit. Sulit lah. Ya, kita diundang dari luar kota, masjid yang bludak, terus kita bilang la adri. Ini pelecehan dong bagi panitia kan gitu. Berat. Kalau nggak tahu. Gitu. Jadi artinya tadi gini, lalai kita jadi. Artinya ta'allamu la adri. Belajar kalian membiasakan diri untuk mengucapkan saya tidak tahu. Wala taqul adri, dan jangan terlalu terbiasa mengucapkan saya tahu. Fa in qulta la tadri, karena jika kamu mengatakan saya tidak tahu. Fa in qulta tadri, karena jika kalau kamu katakan kamu tahu, sa'aluka hatta la tadri, mereka manusia akan terus bertanya kepadamu sampai ujung-ujungnya kamu nggak tahu juga. Kan gitu. Kan kita nggak tahu semua. Kalau kita dikenal orang yang suka jawab, itu orang tanya terus tuh. Ustaz apa hukumnya? Ustaz apa hukum? Tanya terus. Ada titiknya mereka akan terus bertanya. Pada akhirnya tuh nggak tahu juga. Wa in qulta la tadri, tapi kalau kamu sudah terbiasa mengucapkan nggak tahu, apa kata beliau? Allamuka hatta tadri, mereka akan ajari kamu sampai kamu tahu. Wah, antum nggak tahu. Ini nih jawabannya dari Syekh Al-Fulani, dari Alim Al-Fulani. Jawabannya gini, antum gitu aja nggak tahu. Padahal udah tahu, itu bilang aja nggak tahu. Sudah, kan enak tuh dengar dari orang. Apa sih susahnya? Kan gitu. Enak gitu. Ada orang lain yang membentengi antum agar tidak menjadi jembatan menuju jahanam. Kan enak. Begitu.
Udah habis aja waktunya. Kayak mana? Baru 3 baris. Kita lanjutkan sedikit ya. Cocok kan? Mana nih? Ada panitia? Nggak ada panitianya kan? Gimana Bu Abdillah? Sedikit lagi ya. Kita lanjutkan. Asar tadi itu, ini faidah untuk sanad asar tadi itu, yang ucapan Ibnu Abbas berkata, asar ini, ucapan ini diriwayatkan dari 2 orang, setidaknya dari 2 orang. Yang pertama Ibnu Abbas, yang kedua Ibnu Ajlan, bukan sahabat. Ibnu Ajlan. Tentunya kita sebagai penuntut ilmu lebih suka menukilnya dari Ibnu Abbas ya, karena dia lebih berbobot gitu. Karena ucapan ini ternyata dikatakan oleh seorang sahabat. Tapi masalahnya, jalannya ke Ibnu Abbas itu kata Syekh Shalih Al-Utsaimin tidak sahih. Tidak ada satu riwayat pun yang sahih yang merujuk ucapan ini kepada seorang sahabat. Jadi kalau ada ucapan ini disandarkan pada salah seorang sahabat, itu kata Syekh Al-Utsaimin tidak ada yang sahih jalannya. Sudah? Kalau gitu bagaimana yang satu lagi Ibnu Ajlan? Baik, Ibnu Ajlan itu yang dipakai. Jadi berhubung yang di Ibnu Ajlan itu yang tidak ada kritikan tidak sahih di dalamnya, ya kita pakai yang itu. Nggak mungkin kita paksakan yang Ibnu Abbas. Kan gitu. Memang kelihatan berbobot gitu ketika kita menukilkannya dari sahabat. Loh jadi gimana nih Ibnu Jamaah nggak paham apa nih? Masa dinukil dari Ibnu Abbas? Beda-beda penilaian orang dalam menilai hadis. Bisa jadi seseorang yang dianggap thiqah oleh Ibnu Jamaah dianggap tidak thiqah oleh orang-orang lainnya, kan gitu. Oleh Syekh Utsaimin mengatakan asar ini tidak sahih dari satupun dari seorang sahabat. Jadi kita ambil dari mana? Ibnu Ajlan. Dan Masya Allah, ternyata kalau kita lihat sanadnya Ibnu Ajlan ini, itu antum bisa dapatkan sanadnya secara lengkap. Salah satunya di dalam kitab Al-Faqih wal Mutafaqih karya Al-Imam Khatib Al-Baghdadi. Sanadnya kepada Ibnu Ajlan bisa antum dapati di dalam kitab Al-Faqih wal Mutafaqih karya Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi. Dan ada yang unik di dalam sanad itu. Kata Al-Imam Khatib Al-Baghdadi, Sami'tu Abul Hasan Muhammad ibn Ahmad ibn Umar As-Sabuni yaqulu haddathana Muhammad ibn Abdullah Asy-Syafi'i haddathana Ibrahim Al-Harbi haddathana Ahmad ibn Hanbal haddathana Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i haddathana Malik ibn Anas qala sami'tu Ibn Ajlan yaqulu idza akhta al-alim la adri usibat maqatiluhu. Siapa yang paham keunikan sanad ini? Di situ ada 3 imam saling mewarisi wasiat ini dari Ibnu Ajlan. Jadi di sanadnya itu ada Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal itu meriwayatkan dari Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Muhammad bin Idris Al-Imam Syafi'i sudah meriwayatkan dari Malik ibn Anas. Kan unik gitu, insyaallah. Cuma satu yang nggak ada, Imam Abu Hanifah. 3 orang imam besar terkumpul di dalam sanad ini, mereka saling mewarisi wasiat ini dari Ibnu Ajlan. Ahmad bin Hanbal an Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i an Malik bin Anas an Ibnu Ajlan. Begitu. Asar ini bisa antum dapati di dalam kitabnya Khatib Al-Baghdadi di jilid yang kedua tadi, halaman 366. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu.